Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Terdiam membisu di saat pesan penting ini datang lewat mimpimu dan menjadi kenyataan. Namun saya ingatkan ya di sini bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada fright di sini. Oke. Ada stop. Ada origin. Ada adventure. Dan di sini ada justice. Oke. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ini kayak ada ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang, ya mungkin ini tentang kehidupan kamu ke depannya ya. Tentang ya mungkin sudah cukup lama dalam situasi seperti ini, nggak ada perubahan dalam hidup, sudah berjuang, sudah berusaha, tetapi kok hasilnya belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke, ada masa-masa di mana kamu udah capek, udah lelah dengan semua yang sudah kamu lakukan, tetapi kok kenapa ya hidup kamu masih begini-begini aja, masih ada kecewa, ada rasa sakit hati, ya mungkin saling berkaitan ya, belum lagi dalam hubungan, belum lagi dalam pekerjaan, artinya ada hal-hal yang membuat kamu sangat terbebani di sini. Tapi jangan pernah terus-terusan dikendalikan dengan perasaan seperti ini ya. Karena akan ada perubahan, akan ada saatnya perubahan itu akan benar-benar nyata untuk kamu. Kamu boleh capek, kamu boleh lelah, kamu boleh jeda sejenak, kamu boleh istirahat sejenak, tapi bukan berarti kamu tidak berani kembali melanjutkan. Kamu boleh istirahat dulu, tapi kalau udah pulih, kamu harus mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan kamu. Karena di saat kamu melangkah, kita tidak pernah tahu. Di saat itulah hal yang luar biasa itu kamu dapatkan. Dan mungkin saya melihat di sini ada ya sesuatu hal yang mungkin datang melalui mimpi kamu, pesan yang mungkin datang lewat mimpi kamu tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan, tentang kesempatan, tentang peluang, dan ternyata itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini tersadar, menyadari, ya mungkin melalui mimpi ya, ada sesuatu hal yang menjadi mimpi kamu yang membuat kamu tersadar bahwa di sini kamu harus melanjutkan dan yakin itu akan mampu menjadi sebuah kenyataan. Oke, dan saya melihat di sini akan ada perubahan ya, akan ada hal yang positif di saat kamu berani melangkah, di saat kamu kembali bangkit. Jadi jangan biarkan situasi atau kondisi ini membuat kamu semakin dalam keterpurukan. Timbulkan kembali kepercayaan di diri kamu meskipun itu tidak mudah. Saya mengerti itu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan ya. Tentunya untuk membangkitkan semangat dalam diri kamu untuk berpikir positif itu ya mungkin
sulit ya, apalagi mungkin sering gagal, atau mungkin sering disakiti, atau mungkin gagal tidak hanya satu kali, atau mungkin pernah gagal berulang kali ya. Hal itulah yang membuat kamu dalam ketakutan, tetapi yakin kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapi semua itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, hal mustahil pun bisa saja terjadi untuk kamu. Ya mungkin akan ada saatnya, momennya, kamu benar-benar mampu untuk merubah kehidupan kamu. Benar-benar mampu mengubah setiap apa yang kamu harapkan menjadi mimpi kamu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sia-sia, oke? Okay? Meskipun ada yang kamu perjuangkan tapi gagal, tapi itu bukan apa ya, bukan kesia-siaan atau bukan, itu hanya sesuatu hal yang mungkin tertunda, atau memang itu hanya sesuatu hal yang membuat nantinya mental kamu itu jadi lebih kuat. Kamu jadi lebih paham mana jalan yang terbaik untuk kamu, apa yang harus kamu hindari dan apa yang harus kamu lakukan. Jadi kamu lebih tahu ada stop di sini. Artinya tentang apa yang terjadi ini bisa tentang kamu pernah dibohongi ya, kamu pernah dikhianati oleh orang yang kamu percaya, atau kamu di sini bisa saja dibohongi terhadap seseorang yang sangat kamu percaya. Ternyata penuh dengan kebohongan. Dan di sini saya melihat kamu sudah lebih lebih berhati-hati, lebih berani untuk melakukan sebuah penolakan, lebih berani untuk mengatakan tidak. Karena mungkin ada ya sebagian kamu yang mungkin takut nyakitin perasaan orang, takut nyinggung perasaan orang, takut orang merasa nggak enakan. Tapi kamu lupa, kamu punya perasaan juga untuk dijaga. Jadi saat ini ya kamu lebih berusaha untuk menjaga mental kamu, pikiran kamu ya dengan berusaha melakukan penolakan jika itu kamu anggap tidak baik untuk kamu ke depannya. Atau di sini kamu sudah lebih membuat batasan ya, membuat batasan, tidak mau, karena orang-orang yang mendekat kadang ada tujuannya ya, yang mendekat hanya karena ada yang dia ingin capai, ada yang ingin dia manfaatkan dari kamu. Jadi saya melihat di sini kamu sudah lebih mengkat orang-orang yang seperti itu, karena kamu akan lebih paham nantinya, kamu akan lebih tahu mana yang orang yang tulus, mana yang benar-benar bersimpati, mana yang hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan, kamu akan lebih tahu hal itu. Artinya ini sebuah perubahan kecil yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang luar biasa. Ya untuk mendapatkan perubahan yang besar ya kamu harus lakukan perubahan kecil ini dulu. Oke, membuat batasan, lebih tahu lagi apa yang baik untuk kamu dan tidak. Jangan terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang toksik, manipulatif. Jangan memaksakan sesuatu hal juga ya. Itu yang saya lihat di sini. Ada origin di sini ini tentang apa ya? Memang ada sesuatu hal yang memang harus mulai dari nol lagi ya. Ada sesuatu hal yang memang harus kamu mulai dari bawah lagi. Harus ya mungkin dalam bisnis, dalam karir, dalam usaha, atau dalam sebuah hubungan, karena memang ada yang pernah berakhir, ada yang pernah gagal, ada yang mungkin memang harus kamu perjuangkan lebih keras di sini, tapi saya melihat akan ada hasil yang luar biasa di sini. Ada kepercayaan diri ya, perjuangan, kesabaran, dan tentunya ada yang kamu korbankan di sini, tapi pada akhirnya ini tidak akan sia-sia. Oke, meski ada gagal-gagal yang mungkin pernah kamu alami, tetapi kali ini kamu benar-benar akan mendapatkan perubahan besar. Sesuatu hal yang mungkin pesan ini datang melalui mimpi kamu ya, yang mungkin ada kesempatan, ada peluang, kamu harus mengerjakan sesuatu hal, ada yang lewat mimpi kamu tentang bisnis atau usaha, dan ternyata itu kamu lakukan, ternyata itu membawa keberkahan. Oke, mewujudkan setiap apa yang menjadi harapan dan impian kamu, itu bisa saja terjadi. Oke, ada pesan yang mungkin datang lewat mimpi kamu dan kamu lakukan dan ternyata itu mengubah segalanya, merubah segalanya. Ada adventure di sini dan memang ini perjalanan hidup yang terkadang banyak lika-likunya ya, banyak dramanya, banyak dinamikanya, banyak jalan yang mungkin terjal, tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk melihat segalanya. Oke, kamu akan mampu melihat mana yang penuh dengan kebohongan, mana yang berpura-pura, mana yang baik ya. Kamu akan lebih bijak, lebih dewasa, lebih banyak ya pengetahuannya, lebih pintar lagi dalam hal apapun. Karena dari kegagalan itu bukan berarti kamu tidak dapat apa-apa, tapi di situ kamu dapat hikmah dan pelajarannya.
Jadi apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kamu bukan berarti itu sia-sia ya, tetapi akan ada sesuatu hal yang akan kamu dapatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar ya, belajar dari apapun, tidak hanya apa yang terjadi dalam diri kamu sih, tapi juga di sini kamu belajar dari banyak hal, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, banyak hal yang membuat kamu lebih pintar, lebih paham ya untuk lebih bisa mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kamu. Ini juga tentang keadilan ya. Terkadang keadilan ini tanpa kamu sadari itu datang ke dalam hidup kamu. Dengan kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu juga salah satu keadilan yang kamu dapatkan setelah keterpurukan, setelah kesedihan, setelah kekecewaan, ternyata ada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan berikan kepada kamu. Itu juga adalah salah satu bentuk keadilan. Jadi tetap berpikir positif ya. Oke, tetap berprasangka baik. Ya meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu mengubah apa yang pernah terjadi dulunya tentang kegagalan, tentang penyesalan, tapi setidaknya pikiran positif yang ada dalam diri kamu ini mampu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Oke, jadi nggak ada yang sia-sia sebenarnya, semuanya itu selalu ada. Kenapa semua terjadi itu ada alasannya. Apapun yang menimpa kamu itu ada alasannya. Bisa saja itu adalah sesuatu hal yang akan membuka jalan untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Di sini ada gossip, ada nourish yourself, ada notice the blessing, ada celebrate your love, dan di sini ada tell the truth. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat saat ini fokus kamu adalah tentang diri kamu sendiri ya. Saat ini kamu sudah tidak terlalu tidak gampang terpengaruh, tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang nantinya akan membuat kamu tersakiti. Jadi saat ini fokus kamu ya terhadap diri kamu sendiri, terhadap apa yang ingin kamu capai. Karena kamu sudah di posisi itu, kamu sudah pernah di posisi di mana kamu terlalu menjaga perasaan orang lain, terlalu ya mungkin tidak bisa melakukan penolakan, terlalu percaya, tapi ujung-ujungnya kamu yang disakiti. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih fokus ya terhadap diri kamu sendiri, untuk tidak terlalu ya mungkin di sini tentang ada juga ya mungkin kata-kata orang yang nyakitin perasaan kamu. Ada orang yang mungkin punya stigma negatif tentang kamu. Ya mungkin meragukan tentang hasil, meragukan tentang apa yang kamu capai, tentang proses kamu. Ada aja ya yang iri di sini. Ada yang benci, ada yang tidak suka, ada yang dengki, macam-macam ya. Ini wajar sih, ini normal terjadi di saat kita berada di puncak, di saat kita berada dalam kesuksesan, itu akan banyak hal-hal yang tidak terduga. Oke, banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang bahkan ingin menghancurkan semua apa yang kita miliki. Ada aja hal-hal yang seperti itu. Tapi di sini ya kamu sudah lebih berani untuk melakukan penolakan, untuk udah lebih mengkat dulu tentang orang-orang yang seperti ini. Jadi fokus kamu terhadap diri kamu sendiri, tentang apa yang sudah kamu miliki, tentang bagaimana cara kamu mempertahankannya. Karena memang tidak mudah untuk kamu sampai di titik ini. Oke. Dan memang ini bisa dikatakan sebuah keberuntungan ya. Ini bisa dikatakan sebuah kemudahan. Dan memang ada sesuatu hal yang memang sudah digariskan mungkin menjadi milik kamu, yaitu salah satu dari mimpi kamu, salah satu dari harapan dan doa kamu itu benar-benar bisa kamu wujudkan di sini. Artinya di sini ya ini juga tentang ini tentang hasil proses dari apa yang sudah kamu lakukan, dan pada akhirnya di sini ada kebahagiaan, ada senyuman. Ya artinya ada sesuatu hal yang kayaknya sudah
kamu bisa bernapas lebih lega karena kamu sudah berproses. Karena untuk mendapatkan hal ini tidak instan ya, butuh perjuangan yang tidak mudah. Jadi dengan perjuangan itu kamu mampu untuk menghargai apa yang kamu miliki. Karena di sini kembali lagi selalu ada ujiannya, cobaannya, rintangannya. Ya tapi pada akhirnya kamu mampu untuk melewati ini meskipun ya mungkin prosesnya ini tidak sebentar ya, cukup lama. Artinya jangan pernah bandingkan ya proses kamu dengan orang lain meskipun pencapaiannya sama, tujuannya sama. Ada yang mungkin dengan mudah, ada yang instan, tetapi di sini ya mungkin untuk sebagian kamu yang penuh air mata, oke, penuh perjuangan, kadang gagal, kadang jatuh. Tapi pada akhirnya dari situ kamu lebih bisa menghargai karena prosesnya tidak instan. Prosesnya benar-benar kamu nikmati. Jatuh bangunnya, gagalnya, takutnya, khawatirnya, perasaan kamu, belum lagi orang-orang yang meragukan kamu, orang-orang yang pro dan kontra dengan apa yang kamu lakukan, ada aja ya yang seperti itu. Tapi di sini saya melihat semua itu sudah tidak jadi halangan untuk kamu. Kamu akan tetap melangkah, kamu akan tetap menemukan kepercayaan di diri kamu. Kamu tidak mau buang-buang waktu dengan memikirkan tentang apa yang orang lain nilai tentang kamu. Ya, yang terbaik itu ya kamu yang tahu. Orang-orang hanya bisa menilai. Orang-orang hanya bisa menilai tentang apa yang kamu lakukan, tapi dia tidak pernah benar-benar tahu tentang apa yang kamu jalani, tentang apa yang kamu hadapi. Jadi saat ini kamu sudah lebih tahu ya, lebih peka, lebih selektif, baik itu dalam pertemanan atau mungkin dalam sebuah hubungan. Jangan sampai ada yang mendekat sama kamu karena ada sesuatu hal yang dia inginkan. Oke, jadi saat ini kamu tidak mau terlalu memberatkan pikiran kamu dengan hal-hal yang akan menambah beban ya dalam kehidupan kamu. Jadi fokus kamu terhadap hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun kamu, terhadap orang-orang yang berikan support yang baik untuk kamu di sini. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun ya yang saat ini kamu hadapi, apapun yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap menjalani, untuk tetap kuat, untuk tetap berani, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!